Kita lanjut sambungan yang tadi. Nomor 2-nya protein. Tadi kita bicarakan adalah asam amino. Yang nomor 2-nya protein. Protein itu berasal dari kata protos, yaitu bahasa Yunaninya. Artinya paling utama kalau bahasa Indonesianya. Protos itu paling utama. Ya, molekul protein banyak mengandung unsur nitrogen. Ya, kemudian berkoordinasi atau berkombinasi dengan unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ada juga mengandung unsur sulfur, fosfor dan iodin. Serta unsur logam seperti besi, Mn dan tembaga, Cu dan lain-lain, ya. Mengandung yang termasuk komponen-komponen yang terdapat pada protein. Ya. Molekul protein memiliki massa molekul relatif sangat besar karena merupakan polimer dari molekul secara. Bayangkan polimer dari monomer. Ya, maka dikatakan molekul relatif. Kenapa dikatakan molekul relatif besar? Bayangkan kalau asam amino 10 kali misalnya membentuk ikatan, ya, menjadi polimer. Bayangkan massa molekulnya, mR-nya, ya. Jika protein didihkan dengan asam kuat atau basa kuat yang pekat, molekulnya akan terhidrolisis menjadi asam amino. Sumbernya tadi, kan pembentuknya adalah asam amino, ya. Kemudian molekul protein disusun oleh pengulangan satuan atau unit molekul serana, yaitu asam amino, sama yang ini, ya, yaitu asam amino, ya. Kita lihat struktur proteinnya ini, ya. Ikatan kimia yang terbentuk antara gugus amino yang satu dengan gugus karboksi yang lain antara molekul asam amino dinamakan ikatan peptida. Saya ulang. Ini. Gugus karboksil yang lain antara molekul asam amino dinamakan ikatan peptida. Ikatan peptida ini adalah pembentuk pada protein. Maka struktur ini pertama kali dikenalkan oleh Emil Fischer yang menamakan ikatan alfa amino. Di alfanya tadi terbentuk ada R-nya, gugus lain, ya, sebagai ikatan peptida. Ini kita lihat reaksi kondensasinya. Ini kan asam amino. Asam amino direaksikan dengan asam amino. Lihat ini. Saya katakan ini gugus lain tadi R. Misalkan asam amino 1 R1. Kemudian kita reaksikan dengan asam amino yang lain, disimbolkan dengan contoh R2-nya ini. Asam amino ditambah asam amino menghasilkan protein. Lihat ini proteinnya. Ini tadi R1, lihat R1. Ini. Kemudian ada R2, lihat. Di mana pembentukan ikatannya, lihat. Ini asam amino akan melepaskan OH. Asam amino satu lagi akan melepaskan atom H yang ini. Lihat pentil Bapak ini. Ya. Nih lihat ini. Maka OH dengan H ini akan membentuk ikatan yang kita sebutkan namanya air atau H2O. Kemudian gugus karbonil ini, lihat ini. Gugus karbonilnya ini akan membentuk ikatan dengan NH. Ini. Amina tadi. Ini membentuk ikatan. Ini lihat sebelah kanan. Ini tanda merah. Jadi inilah yang disebut namanya sebagai ikatan peptida antara ini karbonil dan amina, pembentukan ikatan. Di sinilah disebutkan sebagai protein. Maka dikatakan protein itu adanya ikatan peptida, ya. Lanjut, ini ikatan peptidanya. Pembentukan ikatan peptida terus berlanjut sampai membentuk tripeptida atau 3 satuan, bahkan 4, bahkan juga 5 dan sebanyak-banyaknya, ya. Pembentukan polipeptida dari tipe tripeptida dapat berlanjut dengan adanya tambahan reaksi asam amino secara terus menerus. Maka saya bilang boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tapi yang diputuskan ikatannya antara gugus karbosil dan amina. Ini terbentuk ikatannya, ya. Maka kombinasi lebih dari 10 asam amino disebut polipeptida. Banyaknya satuan asam amino dalam peptida dapat disatukan dalam rantai ikatan peptida ini penggabungnya. Jadi ikatan peptidanya tadi yang beraksi. Bahkan titik puncaknya adalah pembentukan protein. Maka massa molekulnya tadi disebutkan sebagai banyak ini bawah ini.
Protein memiliki massa molekul relatif yang sangat besar, mendekati 50 sampai dengan 1000 yang dibentuk oleh 50 sampai dengan 8000 asam amino. Hal yang perlu diperhatikan bahwa protein sebagai polipeptida mengandung kombinasi kata peptida yang cukup banyak atau sangat besar. Ya. Contoh kombinasinya, contoh kombinasi pembentukan tripeptidanya tadi. Kombinasi dari tripeptida yang disusun oleh asam amino glisin ini alanin, kita simbolkan, dan valin P jadi GAP. Nih, jadi pembentukannya boleh seperti ini, GAP. Kemudian struktur kedua AGP. Kemudian ketiga PGA. Nih, kemudian GPA. Nih, nomor 5 penyusunannya boleh APG atau PAG. Ya, tidak ada misalnya tidak ada itu G baru A dan P ya. Kemudian ini dari kombinasi ketiga jenis asam amino terbentuk perasi ikatan tripeptida sebanyak 6 kombinasi. Ini boleh antara G, A dan P, kan 6 ini atas ini. Maka struktur asam amino pada rantai peptida dalam molekul polipeptida atau protein disebut struktur primer. Atau struktur atau bentuk sebuah rantai protein disebut dengan struktur sekunder. Ya, tuh dia. Bagaimana sifat-sifat proteinnya? Ya, pertama lihat protein yang larut dalam air membentuk ion Jupiter. Ya, dari ion Jupiter itu bisa bermuatan positif dan negatif. Ya, membentuk asam dan basa. Kedua, mengalami denaturasi protein atau kerusakan struktur. Ya, kerusakan struktur itu disebabkan oleh hal-hal beberapa. Yang pertama lihat pemanasan suhu tinggi atau juga faktor radiasi sinar ultraviolet. Kemudian juga boleh perubahan pH yang sangat ekstrim, asam ataupun basa. Kemudian tergantung pada pelarut organik, pelarutnya etanol, aseton atau alkohol. Kemudian zat kimia tertentu, misalnya zat kimia tertentu yang terdapat dalamnya larutan urea atau deterjen. Kemudian gerakan mekanik. Nih. Kemudian 7 adanya ion logam berat. Contoh Ag positif dan Pb positif. Maka dikatakan mengalami denaturasi protein atau kerusakan struktur. Inilah ada 7 faktor pengaruhnya. Ya. Kemudian sifat protein yang ketiga, larutan protein dalam air mempunyai viskositas atau kekentalan yang lebih besar daripada air sebagai pelarutnya. Maka viskositas tersebut tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi dan suhu larutan. Bagaimana sifat yang keempat? Bersifat koloid. Ingat sifat koloid pada koloid apa dulu kita pelajari pada kelas 2 ya. Ini nomor 5. Dapat diskristalkan. Kristalkan maksud padatkan atau dikeraskan ya. Dengan penambahan amonium sulfat, natrium klorida, aseton atau alkohol. Itulah sifat-sifatnya, sifat-sifat protein ya. Nih. Bagaimana protein berdasarkan bentuknya ini? Maka berdasarkan bentuknya protein itu berbentuk serat dan berbentuk globular ya. Maaf. Berbentuk serat dan berbentuk globular ya. Nih, lihat. Protein serat merupakan serabut panjang yang liat dan tidak larut dalam air. Maka protein serat berguna untuk membentuk struktur bahan dan jaringan. Contoh, protein serat adalah kolagen yang terdapat pada tulang rawan, keratin pada rambut dan fibrin pada darah. Ya, itulah protein serat. Kalau protein globular ini bentuknya agak bulat dan larut dalam air. Protein tersebut melakukan berbagai fungsi dalam suatu organisme. Protein ini banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, daging. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan fisik dan fisiologisnya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Ini denaturasi, tadi ada faktornya, faktor sifatnya ada pengaruh ada 7. Inilah ini penyebabnya ini, ya. Kemudian protein merasakan fungsi biologisnya ini. Ini enzim fungsinya ini. Ini contohnya protein ini fungsinya. Lihat.
Kemudian protein transport, ini fungsinya ini lihat. Kemudian protein kontraktil atau gerak, ini pemberi kemampuan pada sel organisme untuk bergerak. Protein pada otot ke rangka, itu fungsinya. Contohnya miosin merupakan protein penyusun otot. Lihat, baca tabelnya ini ya, baca dan pelajari pelan-pelan ya. Ini sambungan yang tadi, ini sambungan yang tadi ini. Paling bawah lihat protein pengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Contohnya insulin mengatur metabolik gula dalam darah. Ini paling bawah protein pengatur ya. Bagaimana menguji satu protein itu? Ya, ada pertama tes piuret. Jadi hampir sama dengan dengan karbohidrat. Juga protein juga ada tes piuret. Ini dilakukan untuk menguji adanya ikatan peptida dalam protein yang memberikan warna ungu. Ya, muncul warna ungunya. Kemudian tes santoprotein. Ini tes santoprotein ini untuk menguji adanya inti benzena dalam protein yang membersihkan hasil endapan berwarna jingga. Kalau piuret tadi ungu, kalau tes santoprotein warna jingga. Kemudian tes kertas timbal asetat ya, untuk menguji adanya belerang di dalam protein yang memberikan hasil warna hitam. Ini kalau ada belerang berwarna hitam, itu contoh uji protein. Yang terakhir dikerjakan latihan 8-3 nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekian dan terima kasih.